Instagram, Facebook, YouTube, atau bahkan TikTok. Gitu. Uh, saya juga akan mulai mempromosikan sekolah ini mulai dari akun pribadi saya, lalu saya akan membuat OSIS untuk juga mempromosikan sekolah ini di akun pribadi mereka juga. Nah, lalu saya akan tingkatkan promosinya dan saya akan mempromosikan sekolah ini insya Allah di acara promosi di sekolah lain seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kandidat nomor 1. Wah, itu dari pertanyaan panelis ya, sekali lagi. Dan sekarang kita dengarkan jawaban dari kandidat nomor 2, yaitu Naila Muiz. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ayu. Untuk mempromosikan sekolah, menurut saya hal yang paling utama yaitu melalui prestasi dan aktivitas yang bermanfaat. Untuk prestasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ekskul yang ada di sekolah seperti sains, seni, olahraga, dan lain-lain, serta dapat mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan dalam bidang apapun. Untuk kegiatan yang bermanfaat, misalnya menyantuni anak-anak yatim piatu dan membantu korban bencana alam, kemudian dapat di-upload di media sosial. Dengan banyaknya prestasi yang diraih dan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP di Ponorogo 1 Jakarta, maka otomatis nama SMP di Ponorogo 1 Jakarta akan dikenal baik oleh masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila Muiz ya. Langsung dijawab dengan tegas ya pertanyaan dari panelis pertama. Dan kita simak jawaban dari kandidat nomor 3. Bagaimana cara kamu mempromosikan sekolah pada masyarakat luas? Untuk nomor kandidat 3, Afnan Kamila, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya akan memaksimalkan promosi sekolah melalui media sosial, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, media sosial itu sangat dibutuhkan. Dan untuk nge-share seperti dokumentasi melalui akun sosial media sekolah. Lalu contoh materi promosinya merupakan fasilitas sekolah, terus prestasi sekolah baik akademik maupun non-akademik. Dan cara mempromosikannya mungkin dengan memanfaatkan web sekolah untuk menampilkan profil sekolah. Lalu yang kedua mungkin mengadakan lomba atau webinar terbuka yang bisa diikuti oleh seluruh sekolah yang berada di sekitar SMP di Ponorogo 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afnan. Waduh, baru pertanyaan pertama aja udah bikin kita pusing memilihnya. Ya ternyata semuanya sudah benar-benar dari awal ini udah kelihatan jiwa-jiwa kepemimpinannya dari ketiga calon tersebut, dari 3 kandidat. Kayaknya kita kasih satu pertanyaan lagi buat panelis pertama nih. Dari terlihat saya Bu Ayu kayaknya masih mau ngasih pertanyaan yang lebih. Ya, silakan untuk panelis pertama melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Oka. Super banget ya tadi jawabannya dari 3 kandidat kita. Mereka mensosialisasikannya dengan media, ada yang melalui media sosial, ada yang dengan kegiatan sekolah, kemudian juga ada yang mengadakan lomba-lomba. Super banget nih, mudah-mudahan dapat terlaksana ya semuanya. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua nih, menurut kalian seberapa besar sih peranan OSIS untuk kemajuan sekolah? Nah, pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang simple tapi wah harus benar-benar didengarkan. Ya, yang pertama tadi disampaikan Ibu, seberapa besar peran OSIS untuk kemajuan sekolah? Wah, kita boleh saya acak ya.
Saya pengen di nomor urut 2. Nah, untuk Naila Muiz untuk menjawab terlebih dahulu ya. Silakan Naila Muiz. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Menurut saya kemajuan sekolah itu identik dengan yang namanya prestasi. Jadi OSIS harus merancang atau membuat kegiatan yang menunjang prestasi siswa yang di sekolah dengan cara menggiatkan ekstrakurikuler yang ada. Namun prestasi tidak hanya di bidang akademik dan non-akademik, tetapi bisa juga dengan kegiatan sosial yang bermanfaat. Jadi dengan banyaknya kegiatan bermanfaat yang dilakukan oleh OSIS, maka dapat dibilang OSIS memiliki peran yang besar bagi kemajuan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, prestasi dulu ternyata kata Naila Muiz. Luar biasa ini. Saya yang makin gerah ya, padahal di studio ini dingin. Iya, dengan saking hangatnya di samping kandidat-kandidat ketua OSIS ini ya. Pemikirannya udah jauh ke depan ya, mantap. Kita lanjut ke nomor urut 3 untuk menjawab, yaitu Afnan Kamila, kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ayu. Menurut saya OSIS memiliki peran besar untuk kemajuan sekolah karena OSIS memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk kemajuan siswa-siswi dalam berprestasi. Kenapa demikian? Karena OSIS merupakan wadah untuk menampung bakat dan kreativitas siswa, dan teman-teman di OSIS juga bisa menjadi motivator untuk anggota OSIS yang lain. Contohnya ketika teman-teman OSIS memiliki prestasi baik, akademik maupun non-akademik, pastinya akan memotivasi teman-teman lain seperti, wah dia OSIS, dia sibuk tapi masih bisa berprestasi, aku nggak boleh kalah. Jadi meningkatkan semangat untuk menjadikan siswa yang lebih berprestasi, yang mana siswa berprestasi sangat berpengaruh bagi kemajuan sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Afnan. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu buat nomor urut 3. Telah menjawab, prestasi, sekali lagi prestasi. Menciptakan siswa yang berprestasi. Karena katanya untuk memajukan sekolah ya. Terakhir ke nomor 1 kita mendengarkan jawabannya. Silakan. Ya. Dan Kais. Baik, terima kasih. Menurut saya peran OSIS dalam memajukan sekolah itu sangat besar dan juga begitu penting. Karena dengan adanya OSIS, yang pertama akan melatih siswa-siswi untuk berorganisasi. Nah, karena mereka berorganisasi, itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa disiplin dan tanggung jawab. Serta mereka juga akan menumbuhkan jiwa pemimpin mereka. Nah, hal itu sangat dibutuhkan dalam menciptakan sekolah yang berkualitas dan juga maju. Nah, yang kedua juga karena adanya OSIS, kami dapat membuat acara-acara yang sesuai dengan minat para siswa. Karena kami pengurus OSIS tidak memiliki umur yang beda jauh dengan kalian. Jadi kita dapat membuat acara yang sesuai dengan apa yang kalian tertarik dan juga apa yang kalian minati. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Jairan Kais. Wah, luar biasa. Sekali lagi buat tapi kasih bro, aplaus buat ketiga kandidat. Iya, ternyata semua bisa menjawab dengan tegas dan sangat berisi ya. Wah, luar biasa. Sangat berisi menurut saya. Dan terima kasih buat panelis pertama, yaitu Bu Ayu, telah memberikan sebuah pertanyaan yang simple tapi mengena sekali di kepemimpinan mereka nanti. Iya. Kita kembali ke panelis berikutnya, yaitu ada panelis kedua, ada siapa? Ibu Harsi Amalia. Iya, kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Arsi Amalia. Untuk Ibu Arsi Amalia, kami persilakan. Baik Pak Oka, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pertanyaan Ibu pertama adalah, kalau kalian sebagai ketua OSIS, kalian itu merupakan cerminan atau contoh untuk siswa lainnya. Oleh karena itu, penting agar kamu bisa tetap berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Nah, langkah-langkah apa sih yang akan kamu lakukan sebagai individu untuk bisa tetap berprestasi di bidang akademik? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Arsi. Ini karena pas dari wakil kurikulum ternyata pertanyaannya itu langkah strategi apa yang kamu lakukan untuk berprestasi di bidang akademik. Yang ditanya langkah-langkahnya nih. Ya, kita dengarkan para ketiga kandidat. Kita mulai dari kandidat pertama dulu. Untuk Jairan Kais, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Harsi atas pertanyaannya. Saya harus pandai mengelola waktu agar tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jika saya tidak bisa mengelola waktu, saya akan terasa berat untuk mempelajari atau akan terasa berat untuk mempelajari apapun jika tidak memiliki satu keterampilan ini. Nah, saya mengaplikasikan keterampilan ini dengan strategi, yaitu dengan menyusun skala prioritas saya dan juga untuk menyusun waktu-waktu saya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, tidak hanya saya belajar di waktu luang, tetapi saya harus meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang saya minati dan agar tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, walau tetap berkontribusi di OSIS. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ya, Bu Arsi. Saking gugupnya ya. Dingin kali ya. Dingin ya nak. Wah, luar biasa nih kandidat nomor urut 1 ya. Tadi telah lugas langkah-langkahnya. Dia akan melakukan seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor urut 2. Yaitu Naila Muiz akan menjawab pertanyaan dari panelis kedua. Silakan Naila Muiz. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Harsi. Berorganisasi pasti sangat menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Agar saya tetap berprestasi dalam bidang akademik, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, dapat membagi waktu dengan baik antara belajar dan kegiatan OSIS. Yang kedua, disiplin dan konsisten dalam membagi waktu belajar. Yang ketiga, mungkin saya akan membuat atau merancang kegiatan OSIS agar tidak berbenturan dengan jadwal ujian sekolah seperti PTS dan PAS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi kita applause terus nih. Pokoknya hari ini kita ngasih applause-nya harus banyak ya. Karena apa? Di sini kita akan melihat itu tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh panelis. Ya, ternyata langkah-langkahnya luar biasa, bertahap. Wah, ada step-stepnya ternyata. Mantap. Dan kita lanjut ke kandidat nomor 3 yaitu Afnan Kamila. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Harsi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya kita harus bisa membuat skala prioritas. Contohnya ketika ada ulangan yang bertepatan dengan hari di mana ada kegiatan OSIS, yang di mana kegiatan OSIS tersebut juga merupakan tanggung jawab saya. Nah, solusi pertama adalah saya bisa tetap mengikuti ulangan tersebut, tapi saya harus memilih salah satu orang yang saya percaya dan saya yakin mampu untuk membantu saya dalam menjalankan tanggung jawab saya tersebut. Namun saya tetap harus memantau seberapa jauh sih kegiatan tersebut berlangsung. Dan yang kedua, saya bisa meminta izin kepada guru untuk mengikuti mungkin ulangan susulan, sehingga saya bisa menjalankan tanggung jawab saya seluruhnya dengan kegiatan tersebut. Dan kuncinya sih yang paling utama itu harus pintar-pintar membagi waktu, karena kalau tidak konsisten nanti kitanya juga jadi memberatkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Afnan. Aduh, makin pusing panelis kedua. Iya, itu pertanyaannya telah dijawab ya. Dan saya yakin untuk peserta didik lain yang menonton di rumah atau menyaksikan, ya pastikan sekali lagi benar-benar diperhatikan siapakah yang layak nanti jadi ketua OSIS SMP di Ponorogo 1 periode 2021-2022. Ya, terima kasih tadi Afnan telah menyampaikan
jawaban dari panelis kedua. Dan kayaknya panelis kedua masih penasaran. Mungkin panelis kedua punya pertanyaan berikutnya. Kita langsung saja ke Bu Arsy untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Arsy. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Pertanyaan kedua adalah, sebagai ketua OSIS, tentunya kamu mempunyai tolak ukur kesuksesan kamu sebagai ketua OSIS. Menurut kamu, faktor apa saja yang menjadi tolak ukur kesuksesan kamu? Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk meraih kesuksesan tersebut? Terima kasih. Waduh, luar biasa pertanyaannya Bu Arsy ya. Menurut kamu dibilang sukses dari ketua OSIS. Ya, dan apa yang akan kamu lakukan meraih kesuksesan tersebut? Ya, kita mulai dari nomor urut 3. Kandidat nomor urut 3, Afnan Kamila, silakan. Baik, menurut saya jika insya Allah saya sebagai ketua OSIS bisa dibilang sukses ketika program kerja yang sudah saya dan teman-teman OSIS sudah rancang bisa terlaksana dengan sepenuhnya, namun juga tidak mengurangi prestasi akademik saya. Dan walaupun saya insya Allah menjadi ketua OSIS, saya masih memiliki kewajiban lain sebagai murid yang masih harus belajar dan bersosialisasi dengan teman-teman di luar kepengurusan OSIS. Lalu dan bisa menjadi penghubung komunikasi antara sekolah dengan teman-teman anggota OSIS. Terima kasih. Terima kasih Afnan Kamila. Lagi-lagi kita dibikin pusing akan memilih siapa ini nanti ya. Oke, terima kasih Afnan. Kita lanjut saja nomor urut kedua yang akan menjawab pertanyaan kedua dari panelis kedua, yaitu Bu Arsy. Untuk Naila Muiz kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Arsy. Menurut saya seorang ketua OSIS dibilang sukses itu jika seluruh warga sekolah dan lingkungan mengapresiasi prestasi-prestasi di masa kepemimpinan saya. Langkah yang dilakukan yaitu OSIS harus melakukan kegiatan yang menunjang prestasi siswa dan sekolah serta melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi buat Naila Muiz. Ya, ini kandidat nomor 2 telah menjawab ya. Bagaimana meraih kesuksesannya? Tadi telah kita simak ya. Dan kita lanjutkan ke kandidat nomor pertama, yaitu Jairan Kais akan menjawab pertanyaan dari Ibu Arsy. Jairan Kais, kami persilakan. Ya, menurut saya dapat dibilang sukses sebagai ketua OSIS itu jika visi saya tercapai. Nah, yang saya maksud dari visi saya adalah untuk agar dapat menjadikan warga masyarakat Dipo sebagai orang-orang yang berkarakter nasionalis, agamis, berprinsip, dan juga bertanggung jawab. Nah, cara saya untuk mewujudkan visi itu adalah saya harus merencanakan strategi operasional yang efektif untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih. Luar biasa, karena beri aplaus lagi untuk kandidat nomor 1. Wah, itu pertanyaannya ya. Wah, luar biasa untuk Jairan Kais. Nah, kita lanjut ke sudah ya. Wah, sekali lagi tepuk tangan dulu buat para kandidatnya ya. Sekali lagi kita beri aplaus buat kandidat nomor 1 dan 3. Tadi Afnan sudah memberikan jawabannya, Naila Muiz pun juga sudah, dan Jairan Kais ya. Itu penutup dari jawaban untuk panelis kedua. Dan kita akan masuk ke panelis 3. Nah, ini yang tadi saya bilang ganteng, ya, guru terganteng ya, di panelis kali ini. Ya, kalau saya di situ mungkin saya bukan panelis di situ. Ya.
Baik, kita langsung saja ke Pak Didi selaku panelis ketiga. Iya, di sini Pak Didi akan memberikan pertanyaan. Sekali lagi, ini nanti Pak Didi yang akan langsung memegang organisasi di bawahnya, jadi ketua OSIS. Ini benar mestinya tangan kanannya Pak Didi nanti saat kamu udah terpilih menjadi ketua OSIS, ya. Itu selalu akan berkoordinasinya sama Pak Didi. Nah, baik, untuk Pak Didi, panelis ketiga kami persilakan. Terima kasih Pak Oka. Oke Nak, pertanyaan pertama dari saya, jika kamu menjadi ketua OSIS, apa yang kamu lakukan bila ada pengurus OSIS yang melanggar peraturan sekolah? Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Ini to the point sekali Pak Didi ya. Ini kayaknya biasanya udah terjadi ya. Ada yang terjadi seperti itu ya. Dikasih pertanyaannya sangat menarik. Jika kamu menjadi ketua OSIS ya, apa yang kamu lakukan bila ada pengurus OSIS yang melanggar peraturan sekolah? Ini kita simak di sini nih ya. Siapa nanti bisa jadi penentuan untuk memilih 3 kandidat tersebut. Ya, kita mulai dari nomor urut pertama, yaitu Jairan Kais. Kami persilakan. Ya, bila ada pengurus OSIS yang melanggar aturan, saya akan menegurnya dan saya juga akan menasihatinya serta juga mengingatkan bahwa OSIS seharusnya adalah contoh untuk sekolah ini. Saya akan memberitahu apa yang seharusnya ia lakukan dan juga apa yang seharusnya ia tidak lakukan. Saya juga akan mengasih tahu bahwa apa yang seharusnya tidak lakukan, kenapa hal itu tidak boleh dilakukan, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ih, gemes saya, gemes. Ih, benar nggak ya nanti Jairan Kais jadi ketua OSIS akan melakukan yang tadi dibicarakan oleh Jairan Kais ya. Mudah-mudahan kita berdoa siapapun jadi ketuanya tetap komitmennya tetap harus kita kawal sampai nanti penggantian periode berikutnya. Baik, ke nomor urut 2 yaitu Naila Muiz. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Didi. Saya akan menegur dan mengingatkan pengurus yang melanggar peraturan tersebut karena peraturan itu dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga sekolah tanpa membedakan itu pengurus OSIS ataupun bukan. Jadi setiap yang melanggar siapapun itu akan menerima konsekuensi yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Naila Muiz ya. Oh, singkat padat ya. Oh, benar-benar tidak memandang bulu ya. Bulu apa tadi? Ya, yang jelas tadi Naila Muiz menyampaikan seperti itu. Peraturan itu ya untuk warga sekolah ya. Mau dia ketua OSIS, anggota OSIS dan lain-lain, itu tetap peraturan itu sama diberlakukan. Oke, mantap. Untuk Naila Muiz, terima kasih. Kita lanjut ke kandidat nomor 3, yaitu Afnan Kamila. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Pertama yang saya akan lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tersebut dan bertanya apa sih yang membuat dia sampai melanggar peraturan, dan saya akan memberikan saran apa yang harus dia lakukan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Karena pasti pengurus OSIS itu adalah contoh bagi anggota OSIS yang lain dan contoh bagi anak siswa-siswa yang lain di luar kepengurusan OSIS. Dan tapi kalau memang harus diberikan sanksi ya harus adil. Dia meskipun dia adalah pengurus OSIS tapi tetap saja dia sanksi tersebut masih berlaku untuknya sebagai seorang murid. Terima kasih.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Afnan Kamila, kandidat nomor 3. Wah, itu kan tadi saya bilang, itu yang bingung. Ternyata ada benar-benar sesuai dengan prosedur. Ditanya dulu ya, kenapanya? Wah, terus baru melakukan. Aduh, nih bikin pusing. Siap-siap ya, pemilih atau peserta didik yang memiliki hak suara. Sekali lagi, pastikan tentukan pilihan kamu ya. Jangan sampai tidak sesuai dengan pilihan kamu. Baik, oke, 3 pertanyaan tadi sudah 3 dijawab. Sekarang, kayaknya Pak Didi juga masih penasaran juga ya. Kita langsung ke panelis ketiga, Pak Didi. Silakan pertanyaan berikutnya untuk Pak Didi, kami persilakan. Terima kasih Pak Oka. Kamu sebagai ketua OSIS melihat kakak kelas melanggar tata tertib sekolah. Apa yang akan kamu lakukan? Saat ini kamu kan berada di kelas 8 ya nak, jadi kamu masih memiliki kakak kelas. Oke, bagaimana tuh caranya? Wah, terima kasih Pak Didi. Wah, pertanyaannya siap-siap. Ini, dilema kali ini buat kandidat ya. Dia masih di kelas 8, tapi Pak Didi pertanyaannya tadi, kamu sebagai ketua OSIS melihat kakak kelas ya, kakak kelas kamu melakukan melanggar tata tertib. Apa yang kamu lakukan ya sebagai ketua OSIS? Untuk pertanyaan ini kita mulai dari kandidat nomor 3, yaitu Afnan Kamila. Baik, kalau menurut saya yang tadi saya bilang, saya akan mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tersebut tanpa bermaksud untuk menggurui, menjelaskan kalau yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Karena walaupun kakak kelas, tapi kedudukan kita itu sama sebagai siswa dan kita kita harus tetap menjelaskannya dengan kalimat yang baik dan sopan, tanda kita menghormatinya sebagai seorang kakak kelas. Karena cara berkomunikasi antara teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas atau yang lebih muda daripada kita itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih Afnan, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kandidat nomor 3. Oh, luar biasa ya, tadi telah disampaikan ya, harus dipakai bahasanya, berarti komunikasinya dengan baik. Cakep sekali. Baik, kita lanjut ke nomor urut pertama, yaitu Jahiran Kais. Kami persilakan. Ya, baik. Jika ada kakak kelas yang melanggar aturan sekolah, tentunya saya tidak akan diam saja. Saya akan mengingatkannya secara tegas tetapi juga dengan sopan dan santun. Saya akan mengingatkannya seperti teman sebaya, walau sambil juga dengan menghargainya sebagai kakak kelas. Nah, untuk mencegah terjadinya kesalahan itu lagi, saya akan menumbuhkan rasa kesadaran diri dan juga disiplin di kalangan siswa-siswa. Baik siswa itu kakak kelas, adik kelas, atau teman sepantar saya. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ini ya, tegas sekali ya Jahiran Kais ya. Tetap tidak memandang bulu, walaupun kakak kelas, tetap kalau melakukan pelanggaran harus ditegakkan ya. Mantap. Itu nomor urut pertama kandidatnya. Dan terakhir di kandidat nomor 2, yaitu Naila Muiz akan memberikan jawaban pertanyaan dari panelis 3. Silakan Naila Muiz. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Didi. Saya akan mengingatkan dan menegur kakak kelas tersebut serta memberitahu tentang peraturan yang ia langgar beserta sanksinya, tentu saja dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ditutup dengan singkat padat. Wah, lugas sekali dari Naila Muiz. Tetap ya, ternyata dari ketiga kandidat ini hampir semua sama ya, harus tegas tetap ya, tidak ada memandang bulu. Sekali lagi semua tata tertib harus
laksanakan ke semuanya. Ya, baik. Aduh, alhamdulillah. Sesi pertama telah selesai. Oke, beri tepuk tangan dulu buat ketiga kandidat kita. Beri tepuk tangan. Dan sekali lagi untuk para panelis, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ini membantu buat peserta didik yang menyaksikan pemilu raya hari ini, yaitu debat kandidat Ketua OSIS SMP Diponegoro 1 Jakarta periode 2021-2022. Oke, sekali lagi terima kasih buat panelis. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat panelis. Ya, terima kasih Pak Didi, Bu Ayu, Bu Arsi menjadi bagian debat pagi ini. Nah, kita melanjuti ke sesi berikutnya, yaitu nanti saring memberikan pertanyaan. Iya, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Apakah pertanyaannya? Nah, sebelum itu kita saksikan video kandidat nomor urut 2. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah ilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Muiz Faiza dari kelas 8. Di sini saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMP Diponegoro 1 Jakarta periode 2021-2022. Jangan lupa vote saya ya. Nomor urut 2. Insya Allah saya akan amanah, siap bekerja keras, siap melaksanakan tugas dengan baik. Jangan lupa ya, vote nomor 2 Naila Muiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Baik. Oke, kita beri aplaus dulu sekali lagi buat para kandidat. Ya, hari ini ya kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua
Masih sesi tanya jawab, tapi ini dari kandidat, masing-masing kandidat. Nomor urut 1 akan bertanya untuk kandidat nomor urut 2 dan 3. Dan sebaliknya, ya, semua akan memberikan pertanyaan, ya. Dan itu kita simak ya, sekali lagi kita simak apakah ya ini menentukan untuk pilihan kamu siapakah yang akan jadi ketua OSIS SMP Negara 1 Jakarta periode 2021-2022. Baik, kita mulai saja ya. Mulai dari kandidat nomor 1 yaitu Zairan Kais akan memberikan pertanyaan. Ya, memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh nomor urut 2 dan 3. Ya, untuk Zairan Kais kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Oka. Untuk nomor urut 2 dan 3 izinkan saya untuk bertanya kepada kalian ya. Ya, pertanyaan saya adalah apa tips yang kamu lakukan untuk menyiasati kegiatan OSIS di masa pandemi? Ya, terima kasih. Wah, ini sudah mulai menyerang ya ternyata ya. Oke, ini sekali lagi, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Apa yang kamu lakukan jika ada kegiatan OSIS yang berbenturan dengan kepentingan? Bukan. Boleh saya ulang pertanyaannya? Oh, boleh. Apa tips yang kamu lakukan untuk menyiasati kegiatan OSIS di masa pandemi? Iya, maaf. Apa tips yang kamu lakukan untuk mensiasati kegiatan OSIS di masa pandemi? Ya, Afnan dan Nela Muiz akan menjawab. Ya, ini benar-benar ya. Masa pandemik ini memang membuat semuanya harus berpikir kreatif. Ya, silakan untuk nomor urut 2 dulu. Ya, silakan. Naila Muiz untuk menjawab. Apa tipsnya? Terima kasih atas pertanyaannya, guys. Saya akan mengadakan kegiatan yang tidak membutuhkan kontak fisik secara langsung, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara virtual, misalnya lomba-lomba di hari besar yang sifatnya seru dan tidak monoton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, secara virtual ya. Mengadakan lomba-lomba di hari besar. Oke, itu tips dari Naila Muiz. Sekarang tips dari Afnan Kamila. Kita dengarkan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Zahiran atas pertanyaannya. Menurut saya akan membuat program kerja yang bisa dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan sosial media yang dikelola oleh OSIS tanpa mengubah tujuan dari dan manfaat dari kegiatan tersebut. Walaupun mungkin ada keterbatasan seperti keterbatasan komunikasi ataupun keterbatasan dana. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Itu pertanyaan dari Zairan Kais ya. Waduh, mantap kata Zairan Kais, luar biasa ya. Nah, 2 kandidat telah menjawab. Nah, sekarang kita gantian ya. Kita gantian, yaitu nomor urut 2 atau kandidat nomor 2 ya Naila Muiz yang akan memberikan pertanyaan untuk ke kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 3. Silakan untuk Naila Muiz. Izinkan saya bertanya untuk Kak Afnan dan Kak Zahiran Kais, apa yang kalian lakukan jika ada pengurus OSIS yang semangatnya mulai berkurang? Terima kasih. Iya, ini dia pertanyaannya nih, kayaknya pertanyaan motivator ya. Pertanyaan motivator dari Naila Muiz. Apa yang kamu lakukan ketika ada anggota OSIS yang mulai semangatnya berkurang ya? Untuk langsung dijawab, kita ke kandidat nomor 3 dulu. Kak Afnan, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman saya tersebut, apa sih yang membuat dia berkurang semangatnya? Lalu kita
tidak boleh menyimpulkan, wah dia malas, berkurang semangatnya pasti dia malas. Nggak boleh asal menyimpulkan seperti itu. Karena bisa saja dia memiliki alasan lain yang mungkin mengganggu. Lalu saya akan memberikan motivasi bahwa kita sebagai OSIS adalah contoh untuk anggota OSIS yang lain. Dan mengingatkan bahwa menjadi OSIS merupakan tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nan, tepuk tangan dulu buat kandidat jawabannya. Kalau kurang semangat ditanya, kalau kurang duit dikasih ya? Enggak ya? Ya, beda ya itu ya, semangat ya. Iya kalau saya mungkin. Baik, kita mendengarkan jawaban kandidat nomor 1 yaitu Jairan Kais, kami persilakan. Ya, terima kasih Naila Muiz atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi jika ada pengurus OSIS yang semangatnya berkurang, komunikasi adalah solusinya. Saya akan bertanya dan juga berdiskusi dengannya. Apa sih yang mencegah kamu untuk semangat dalam berorganisasi? Nah, serta saya juga akan mengingatinya serta menasihatinya betapa banyaknya manfaat yang akan diperoleh jika dia kembali semangat dalam berorganisasi. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jairan Kais, luar biasa ya. Oke, sudah tinggal kandidat nomor 3 yang akan memberikan pertanyaan. Berarti yang akan menjawab kandidat nomor 1 dan 2. Untuk Afnan Kamila, kandidat nomor 3 akan memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Oka, Kak Zahiran dan Kak Muiz. Izinkan saya bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika ada kegiatan OSIS yang berbenturan dengan kepentingan pribadi? Baik, sekian. Ini pertanyaan yang dilema ya, dilema. Apa yang kamu lakukan jika kegiatan OSIS yang berbenturan dengan kepentingan pribadi? Ya, disimak nih ya buat para peserta didik yang memiliki hak suara. Pertanyaan ini akan dijawab oleh kandidat nomor 1 dan 2. Untuk kandidat nomor 2, Naila Muiz, kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Afnan. Jika kepentingan pribadi tersebut sifatnya mendesak seperti ada anggota keluarga yang sakit, kena bencana dan meninggal, maka saya akan mendahulukan kepentingan tersebut dan mendelegasikan tugas saya kepada wakil saya. Namun jika kepentingan tersebut sifatnya tidak mendesak, saya akan mengikuti kegiatan OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Naila Muiz. Wow. Dilihat dulu ya kepentingan keluarga pribadinya apa dulu tuh tadi kata Naila Muiz ya. Tapi tetap bisa memilih atau membagi. Oke, terakhir ya jawaban dari kandidat pertama nih ya. Nah sesi ini kita tutup. Kita dengarkan untuk Jairan Kais menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Silakan Jairan Kais. Baik, pertanyaan yang bagus Afnan. Kalau saya sendiri akan memilih kepentingan OSIS. Ditambah lagi jika saya menjadi ketua OSIS, saya memiliki tanggung jawab yang lebih. Karena OSIS juga menyangkut kepentingan banyak orang. Jika saya meninggalkan kepentingan OSIS, yang akan rugi tidak hanya saya, tapi juga pengurus OSIS dan juga warga sekolah lainnya. Untuk itu oleh karena itu saya sendiri memiliki kepentingan OSIS. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Kita boleh tepuk tangan buat kandidat ini. Luar biasa ya. Terima kasih. Wah, sesi udah terasa ya. Sesi kedua ini telah selesai. Ya, kandidat saling bertanya dan saling menjawab. Itu akan menentukan para peserta didik untuk memilih
Siapa yang layak menjadi ketua OSIS SMP Ponorogo 1 periode 2021 periode 2022. Oke, sekali lagi simak dan nanti hak suara kalian ya sangat penting ya. Setelah debat ini selesai, kita melakukan pemilihan umum. Melalui apa? Wah, melalui online juga ternyata ya. Insya Allah waktunya juga telah diberikan, jam 3 nanti hasilnya juga bisa ditentukan ya, nanti akan disampaikan oleh MC. Baik, terakhir ya, ini ada video nomor urut 3 ya. Sekali lagi ini video nomor urut 3 yaitu Afnan Kamila, kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afnan Kamila dari kelas 8. Saya adalah calon ketua OSIS nomor urut 3. Teman-teman ingat terus ya, keputusan besar ada pada tangan kalian untuk melihat seberapa besar sih kemajuan sekolah selama 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, ayo vote nomor 3. Vote for number 3, I'll make you happy. Ayo gunakan suara kalian dengan bijak dan jangan disia-siakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masuk ke sesi 3 yaitu closing ya. Closing statement dari para kandidat. Ya, silakan para kandidat. Oh, maaf. Pertanyaan sesi ketiganya adalah pertanyaan dari peserta didik. Nah, itu dia ya. Udah main tutup aja ya. Padahal belum. Ya. Pantesan tuh di Zoom udah pada, Pak saya mau nanya. Wah, luar biasa. Ternyata yang peserta didik juga mau nanya ya. Siap-siap ya kandidat ya. Ya. Peserta didik akan menanyakan. Iya. Kita buka siapa yang sesi 3 ini adalah sesi tanya jawab dari peserta didik. Kita buka ya, kita lihat Zoom-nya Pak, ini sudah ada. Wah, ada kakak ini. Ini bener kakak? Kakak Danendra, betul? Betul Pak. Wah, luar biasa ini Kak Danendra. Ini sekali lagi kakak ya. Kakak kelas kalian ya para kandidat. Ini Kak Andra, salah satu siswa terkenal ya, fansnya banyak ya, luar biasa ya. Silakan Kak Andra, mau lakukan pertanyaan apa nih Kak Andra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danendra Rahmatullah dari kelas 9. Saya ingin menanyakan, jika visi misi kalian tidak berhasil, apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Waduh, ini bukan acara ini ya. Ini apa yang nggak berhasil ya? Iya. Pak, pertanyaan dari Kak Andra adalah jika misi-visi kalian tidak berhasil. Nah, ini benar nih. Apa yang dilakukan oleh para kandidat? Ya, dimulai dari kandidat nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, silakan Jairan Kais. Ya, baik. Terima kasih Kak Danendra. Jika visi dan misi saya tidak berhasil untuk tercapai, langkah yang pertama akan saya lakukan adalah untuk menyadari bahwa saya telah mengalami kegagalan. Tanpa adanya kesadaran ini, saya tidak bisa melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu untuk mengevaluasi diri. Nah, dalam tahap ini kita mengevaluasi dan menganalisa apa sih yang membuat kita gagal, apa yang membuat saya gagal, mungkin dukungan yang terbatas, sikap negatif, atau kurangnya persiapan, seperti itu. Nah, hal yang terpenting dalam mengalami kegagalan adalah untuk tetap semangat dan tidak pantang menyerah, dan untuk melakukan perubahan. Nah, kita harus memetik manfaat dari kegagalan ini dan menggunakannya sebagai loncatan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Jairan Kais.
Itu pertanyaan yang dari Kak Andra sampaikan telah dijawab oleh Janen Kais ya. Sabar, ada 2 lagi nih Kak Andra ya. Iya, kita langsung saja ke nomor urut ya, kandidat nomor urut 2. Untuk Naila Muiz kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja saya akan segera melakukan evaluasi kenapa aktivitas tersebut bisa tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu visi. Jika sudah ditemukan penyebabnya atau faktornya, maka saya akan merevisi kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Naila Muiz, terima kasih jawabannya ya. Langsung nanti direvisi ke Andra ya. Waduh. Dan terakhir kandidat nomor 3, kita saksikan jawabannya. Iya. Yaitu Kak Afnan Kamila. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ini visi itu kan adalah cara pandang kita, dan untuk mencapai visi ada misi yang harus kita jalankan. Nah, di bawahnya misi ini ada lagi nih program-program yang mungkin bisa kita katakan tidak berhasil. Nah, mungkin yang saya akan ubah nanti adalah programnya, karena kita bisa lihat dulu bagaimana sih batas kemampuan kita, lalu kita buat program baru yang tidak berlebihan atau tidak mencapai batas kemampuan kita. Jadi buat program tuh jangan yang istilahnya terlalu tinggi atau mimpi gitu. Jadi programnya juga sesuai dengan visi dan misi yang akan saya jalankan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, Kak Andra pasti pusing memilihnya nih ya. Ketua OSIS-nya yang mana nih? Karena jawabannya sangat luar biasa nih Kak Andra nih. Tapi terima kasih Kak Andra atas pertanyaannya buat para kandidat ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu buat kandidat kita. Oke. Dan saya masih lihat di Zoom, waduh, kayaknya ada lagi nih. Wah, hampir ada 200 ya yang mau nanya, tapi saya pilih 1 aja ya. Oke, mana tuh? Wah, wah ini kayaknya ada kelas nih. Wah, oh iya, halo. Ini 7B kayaknya nih. Mevisa bukan ini? Hah, suaranya? Mevisa? Ya, Pak. Betul? Betul Mevisa? Betul, Pak. Ya? Betul Mevisa ya? Kayaknya kamu mukanya ada 2. Ini bukan Felisa kan? Enggak. Oh bukan. Oke, Mevisa kelas 7B, betul? Betul. Oke. Mevisa ingin bertanya? Iya, silakan Mevisa mengajukan pertanyaannya buat para ketiga kandidat ketua OSIS. Nah, ini adik kelas ya. Kamu perhatikan ini adik kelas. Ya, silakan Mevisa, waktu dan tempat kami silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, jika ada kakak kelas atau adik kelas yang sudah diberitahu tetapi dia masih mengulangi lagi kesalahan yang sama, apa yang akan kakak calon ketua OSIS lakukan? Terima kasih. Waduh, terima kasih Mevisa. Wah, ini kayaknya pertanyaan adik kelas ya. Adik kelas tapi melihat mungkin ya, di tempat lain kali ya. Itu ada kakak yang udah dibilangin, udah diberitahu, bukan tempe ya. Beritahu, terus masih mengulanginya. Nih para kandidat masih mengulanginya, bagaimana tuh caranya tuh menyampaikannya, betul ya? Nah, silakan kita mulai dari kandidat nomor 2. Iya. Silakan Naila Muiz untuk menjawabnya. Siapa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada gimana tadi? Kakak kelas yang sudah dinasihati tetapi kesalahannya masih diulang-ulang,
saya akan memberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kinerja orang tersebut, namun jika tetap sama, mau tidak mau diganti dengan orang yang bisa bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nela Muiz benar-benar kandidat nomor 2 langsung menjawab ya. Wah, itu Mevisa nanti dilihat ya kakak yang mana yang pantas dipilih ketua OSIS ya. Oke, itu baru nomor 2 ya. Nah, sekarang kandidat nomor pertama yaitu Jairan Kais. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mevisa atas pertanyaannya. Nah, izinkan saya untuk menjawab ya. Jika ada siswa yang melanggar aturan, baik dia di atas saya, di bawah saya, atau setara dengan saya akan memberikannya dia sanksi. Sanksi itu sesuai dengan apa yang ia dilakukan. Mungkin sanksi itu berat ataupun ringan. Karena setiap siswa memiliki hak dan kewajiban. Nah, jika kewajiban ini dilanggar, akan merugikan semua murid di SMP Diponegoro ini. Bisa saja sekolah ini nambahnya menjadi buruk, seperti itu. Makanya kita harus bersikap tegas dan memberikannya sanksi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi buat Jairan Kais ya. Itu jawaban dari kandidat nomor 1 Mevisa. Wah, luar biasa ini. Mevisa pasti akan pusing memilihnya ya. Itu kandidat nomor 1 ya. Tadi menjawabnya dengan lancar. Baik, kita langsung ke kandidat berikutnya yaitu kandidat ketiga dari Afnan Kamila. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Mevisa atas pertanyaannya. Kalau tadi saya bilang akan menasihatinya dengan baik, mungkin kali ini tetap dengan baik namun agak lebih ditegaskan, tetapi tetap tanpa bermaksud untuk menggurui ya. Kemudian pasti setiap kesalahan pasti ada sanksinya. Mungkin kalau memang dia masih seperti itu, sanksinya tetap berlaku untuknya. Dan kalau memang ya masih diulangi kesalahannya, kembali kepada guru-guru yang berhak untuk menegurnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afna. Ternyata jawabannya singkat juga ya. Terus sekali lagi terima kasih Mevisa. Kita beri applause dulu buat ketiga kandidat ya. Sekali lagi ini sudah mulai kebingungan mungkin para peserta didik memilih siapakah yang pantas untuk menjadi ketua OSIS SMP Diponegoro 1 periode 2021-2022. Sekali lagi kita beri applause lagi buat ketiga kandidat ini. Luar biasa ya. Sekali lagi mantap. Ternyata baru nih selesai ya sesi ketiga ya tadi saya tanya jawab dari peserta didik ya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan dari teman-teman peserta didik karena waktu juga tidak memungkinkan kita buka ya. Mestinya debat ini bisa 2 hari 3 malam ya, maksudnya lebih enak lagi untuk menanyakan ya. Luar biasa. Terima kasih buat para peserta didik yang menyaksikan. Sekali lagi ini jadi sejarah penting sekali lagi di SMP Diponegoro 1 ya, karena kita setiap tahunnya memilih ketua OSIS ya, kepengurusan OSIS dari setiap tahunnya ya. Dan sekarang sekali lagi akan menjadi sejarah buat kalian mengikuti pemilu raya di SMP Diponegoro 1 ya. Baik, kita tutup sesi 3 ini dengan kita tampilkan terakhir ya, closing statement dari para kandidat. Iya, bagaimana supaya ingin menjadi ketua OSIS ya. Caranya sebagaimana ya itu, silakan promosikan dari kandidat pertama sampai kandidat
3, silakan mempromosikan waktunya 1 menit ya untuk mempromosikan kalian dipilih nanti atau melakukan voting ya. Silakan dari kandidat nomor pertama terlebih dahulu. Untuk Jairan Kais silakan memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya tidak bisa memberikan banyak janji, tetapi saya hanya bisa memberikan banyak kerja nyata. A vote for me, masa depan kalian tergantung pada pilihan kalian. Jadi ayo gunakan hak pilih kalian secara maksimal dengan cara memilih saya sebagai ketua OSIS dalam periode ini demi memajukan kualitas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana pendukungnya Jairan Kais? Wah, saking banyaknya ya. Penuh. Di Zoom penuh sampai biasa. Itulah closing statement dari kandidat nomor 1. Kita lanjut closing statement dari kandidat nomor 2 yaitu Naila Muiz. Kami persilakan. Dukung saya dengan cara vote nomor 2 karena insya Allah saya amanah, siap bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dengan baik. Don't forget vote number 2. Oke, terima kasih. Don't forget number 2. Oke, mana pendukungnya Naila Muiz? Yang ada di mana tuh? Luar biasa ya, sampai di luar kota ya. Oke, luar biasa. Masih mendukung ternyata. Oke, itu kandidat nomor 2. Sekali lagi. Iya, kalau emang yakin di nomor 2, silakan vote nanti di nomor 2 yaitu Naila Muiz. Dan kandidat terakhir, closing statement-nya Afnan Kamila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo teman-teman, sukseskan masa depan sekolah dengan memilih saya sebagai Ketua OSIS SMP Diponegoro 1. Karena insya Allah saya akan menjalankan amanah saya sebagai Ketua OSIS dengan baik. Dan jangan lupa gunakan hak suara kalian dengan bijak dan jangan disia-siakan. Vote for number 3, I'll make you happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat nomor urut 3. Sekali lagi kalau kamu yakin nomor 3 Afnan menjadi ketua OSIS, silakan nanti vote ya sebanyak-banyaknya dan akan diumumkan nanti siang ya jam 3 siapa yang menjadi ketua dan ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, kita boleh say hello dulu buat kandidat 1 sampai kandidat 3. Halo, terima kasih, dadah. Oke. Ya, sekali lagi dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya dari Okanda Putra telah melakukan debat kandidat di Ketua OSIS SMP Diponegoro 1. Ya, sekali lagi tentukan pilihan kamu, yakin, vote siapa yang jadi kandidat Ketua OSIS SMP Diponegoro 1 periode 2021-2022. Sekali lagi kamu masuk ke dalam sejarahnya SMP Diponegoro 1. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka selaku moderator yang telah memoderatori beberapa pertanyaan serta pernyataan ya. Tadi kita sudah mendengar visi, misi, dan cara menjawab dari calon ketua OSIS dari kandidat nomor 1 sampai nomor 3. Luar biasa sekali. Oke, semuanya sehabis ini kita akan melangsungkan pemilihan atau vote. Ini dia yang kita tunggu-tunggu karena satu suara sangat berpengaruh ya bagi kelangsungan kepengurusan OSIS SMP Diponegoro 1. Baik, link vote-nya akan diinfokan lewat
chat Zoom dan diinfokan pula oleh masing-masing wali kelasnya. Jadi silakan cek Zoom chatnya dan juga lihat chat dari masing-masing grup kelasnya. Dan Ibu ingin mengimbau untuk seluruh peserta didik silakan menggunakan email perguruan Diponegoro. Jangan sampai memakai email pribadi ya, jadi harus diperhatikan. Ketika ingin mengisi nanti silakan gunakan sekali lagi email perguruan Diponegoro. Oke, baik semuanya, apakah sudah ada linknya? Baik, sudah ya, Ibu sudah lihat di layar. Silakan Nak, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dan jangan sampai terlewat. Ibu juga ingin menginfokan bahwa pemilihan atau vote kita buka hingga pukul 13.00 ya, jam 1 siang. Lewat dari jam 1 siang, vote resmi ditutup. Dan nanti akan diumumkan siapa ketua OSIS periode 2021-2022. Itu akan diumumkan di Instagram kita bersama, SMP Diponegoro 1_Jakarta pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Jadi stay tune tetap di Instagram ya, nanti pengumumannya akan diumumkan lewat Instagram. Baik, sudah ada beberapa yang mengisi ya untuk formnya. Silakan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu ada fotonya di masing-masing nomor. Lalu klik next, lalu sehabis itu klik submit, jangan lupa. Baik, sekali lagi Ibu imbau gunakan email perguruan Diponegoro. Batas pengumpulan atau vote hingga pukul 13.00. Dan pengumuman nanti akan diumumkan di akun Instagram @SMPDiponegoro 1_Jakarta pada pukul 15.00. Baik, semuanya demikian informasi yang Ibu sampaikan. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara debat kandidat calon ketua OSIS dan pemilu raya SMP Diponegoro 1 Jakarta periode 2021-2022. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada acara hari ini, baik di tempat maupun yang berada di Zoom. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Baik, semuanya memilih lewat pemilu bukan seperti melempar dadu. Semuanya ada di pilihan kita masing-masing, bagaimana keberlangsungan kepengurusan OSIS periode 2021-2020. Salam sukses, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang